Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Lia. Jadi sesuai janjiku di minggu sebelumnya, aku akan kasih lihat apa aja sih barang yang aku bawa untuk nanti mau persalinan. Jadi akan menginap di rumah sakit. Alias aku akan kasih lihat hospital bagku tuh apa aja. Jadi nanti ini aku akan kasih lihat yang penting-pentingnya, yang esensialnya. Kalau misalnya ada yang dibutuhin tambahan buat kalian sesuai dengan kebutuhan, silahkan ditambahin. Tapi yang pasti ini aku ngerasa sih apa yang aku udah bawain udah cukup ya. Dan perlu diingat juga, pertama-tama harus tanya juga sama rumah sakitnya fasilitas yang diberikan tuh apa aja. Jadi misalnya, kalau misalnya si bayi tuh perlu nggak sih bawain bajunya semuanya gitu selama, paling kan kita nginep tuh 2-3 hari kan kalau normal, 5 hari kalau sesar gitu kan. Nanti ditanyain gitu, bayinya tuh perlu dikasih baju nggak setiap harinya dari kita gitu, apakah rumah sakit justru yang menyediakan. Jadi ditanyain. Terus juga kayak misalnya kita ibu, kita juga dapat baju nggak gitu kan, kadang suka ada baju yang apa sih, baju salinnya gitu, silakan ditanyain. Terus termasuk toiletries bayi juga gitu, nanti perlu disiapin apa enggak. Jadi benar-benar harus ditanyain. Sejauh ini kalau aku udah nanya rumah sakit, katanya sih nggak perlu, jadi semua nanti disediakan rumah sakit, jadi cukup bawa baju ganti aja saat nanti pulang untuk babynya. Ini penting banget karena ini mempengaruhi seberapa banyak barang yang akan kita bawa. Kalau aku bilang sih nggak usah bawa banyak-banyak sih, yang secukupnya aja. Jadi sekarang aku akan kasih lihat ya salah satu. Kita bongkar koper aku. Ya oke, semoga kelihatan dengan jelas ya. Nanti mungkin aku akan majuin gini biar kelihatan. Jadi yang pasti yang pertama dibutuhkan adalah ini untuk ibu. Nah ini aku bawa 2 daster busui. Jadi yang aku udah pernah ceritain di video sebelumnya. Jadi dia nanti di bagian depannya ada kancingnya, resletingnya. Jadi buat nanti menyusui. Kenapa aku cuma bawa 2? Karena nanti mungkin aku akan pakai juga sama yang punya di rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya udah cukup sih gitu. Terus aku sih bawa kardigan, takut nanti dia terlalu dingin gitu di sana, jadi aku bawain. Terus ini pakaian untuk nanti pulangnya, aku pakai baju juga yang kancing depan, jadi aman ya nanti kalau misalnya tiba-tiba bayi mau nyusu bisa langsung pakai. Terus ini aku bawa pasmina juga, ini buat ya sama tambahan-tambahan sih, nanti kalau takutnya terlalu dingin gitu kan, jadi bisa dipakai. Terus aku bawa 2 bargo instan buat ganti-ganti aja sih. Nah sama buat pakaian suami juga, jadi nanti dia bawa sweater, terus juga kaos 2 gitu, terus celananya juga ada celana yang panjang sama celana yang pendek. Sama kita bawa kaos kaki berdua, lagi-lagi karena takut dingin. Jadi biar lebih aman kita pakai kaos kaki. Terus ini aku selipin di sini, aku bawa ini colokan banyak, takut nanti dibutuhkan. Ini biasanya memang kalau traveling mau kemana aja selalu aku bawa gitu ya, colokan. Nah terus ini bagian sini aku sekalian tambahin juga, ini stagennya aku masukin, taruh di sini. Terus sama ini popok dewasa karena dia agak panjang gitu, dan aku nggak berani buka karena takut nanti malah jadi kotor kan. Aku nggak tahu sisinya nanti ada lapisannya lagi apa enggak, jadi amannya aku taruh gini aja. Jadi aku taruh di sini, tinggal ditutup. Terus di bagian sini aku taruh plastik sama nanti kayak ada kantong-kantong buat baju-baju kotor. Terus di sebelah sini ini aku bawa peralatan untuk toiletries. Jadi mandi sama skincare aku taruh di sini. Aku nggak bawa makeup sama sekali, paling cuman kayak lip tint gitu. Terus semua aku masukin sini karena aku nggak ada rencana buat dan menurut aku agak repot ya nanti, karena toh ya kalau di foto ya udahlah biar apa adanya aja. Terus juga aku males nanti buat ngebersihinnya kan, karena berarti kalau makeup otomatis kita juga harus bawa peralatan buat ngapusinnya. Jadi menurut aku nggak penting, nggak perlu, mendingan aku perawatan sekarang aja pakai skincare, jadi nanti kalau udah lahiran tetap glowing gitu. Walaupun ya nggak tahu sih, cuman aku pokoknya benar-benar karena mau menghemat tempat dan mau menghemat tenaga juga, yaudah aku cuman bawa ini doang sih, benar-benar ya peralatan mandi doang sama skincare. Terus juga di sini aku bawa handuk 2, jadi buat suami dan aku. Terus aku bawa sarung. Ini sarung 1 buat aku, ini alat sholat.
sama sarung buat suami, plus sama sejadah. Nah kalau di sini ini adalah pakaian dalam. Aku mungkin buka nggak ya? Ya buka lah. Ini pokoknya ada pakaian dalam, terus sama pembalut yang ukuran 42 cm aku taruh di sini juga. Jadi ini koper ini rencananya akan aku pakai buat aku sama suami, jadi nggak perlu banyak-banyak tas. Karena aku takutnya ntar ribet dan juga takutnya ada yang terlupa gitu, jadi pokoknya udah satu aja. Ini pun nanti akan aku kasih guide dulu ke suami. Jadi ini di sini ya, ini di sini ya gitu, karena nanti pasti aku akan butuh bantuan dia untuk cari-cari barang gitu kan. Jadinya udah cukup satu aja ya. Paling kalau suami mau bawa tas, silakan paling tas hari-hari dia aja sih gitu. Tapi kalau perlengkapannya dia semua ada di sini, perlengkapan aku semua di sini, jadi aku hanya butuh satu koper aja. Memang mungkin akan kelihatannya too much gitu ya karena aku bawa koper, tapi menurut aku daripada aku bawa tas sendiri, suami bawa tas sendiri, anak bawa tas sendiri gitu, lebih banyak gitu yang harus dibawa. Kalau ini kan benar-benar tinggal satu, ya tinggal kita geret aja. Jadi kita tutup dulu. Nah selanjutnya aku juga bawa dokumen yang dibutuhkan untuk nanti buat akte bayi ya, akte kelahiran. Nah, ini juga kalian tanya di rumah sakitnya ada juga kayak gini apa enggak, karena ada juga katanya yang bayar gitu. Tapi kalau aku sih untungnya alhamdulillah gratis, selama datanya lengkap selama 2x24 jam setelah kelahiran nanti akan diurusin semuanya. Terus untuk kalau tas bayinya aku bawa tas kayak gini, ini juga lungsuran jadi aku pakai aja. Nah isi di dalamnya adalah ini nursing cover yang dari Maesan Elmesa yang aku udah ceritain juga di list perlengkapan bayi. Ini aku bawa karena nanti ini akan aku jadikan selimut juga nanti kalau misalnya pas pulang kan anaknya diselimutin tuh, nah di coverin juga gitu, jadi dia benar-benar nanti nemplok ke aku, terus aku coverin pakai ini gitu. Terus aku bawa juga popok, aku buat jaga-jaga aja sih, takutnya si bayi butuh gitu. Walaupun sebenarnya aku udah dengar sih katanya kalau rumah sakit nanti bakalan kasih rumah sakit aku, cuman aku jaga-jaga aja, aku siapin. Ini masih satu paket dari Unicam yang kemarin juga aku udah jelasin, aku nggak beli sendiri gitu. Lalu ini ada satu tas juga, tas kecil. Ini isinya adalah baju dan juga pokoknya kebutuhan bayi nanti pada saat dia mau pulang. Di sini aku taruh dalam satu tempat karena supaya nanti suami aku nggak bingung gitu, barangnya nanti takutnya ditaruh berceceran kemana-mana, dia bingung gitu, ada yang kelupa dan gimana. Jadi aku taruh di sini, jadi kalau misalnya nyari mana nih buat si pakaian bayinya gitu pas mau pulang nih, udah tinggal kasih ini aja gitu. Nah ini isinya adalah ada waslap, ini buat jaga-jaga aja, juga popok kain jaga-jaga doang. Nah terus ini atas permintaan orang tua nah, karena baju aku kan kemarin tuh banyak yang lungsuran ya, jadi katanya jangan lupa beli juga baju yang baru gitu, karena kan buat baby gitu ya, buat baby pertama kali gitu. Jadi aku beli satu set, ada satu set sih, jadi ada satu set tapi ada juga yang terpisah. Ini ya pakaian bayi, jadi ini aku beli di Mami Bell juga. Ini aku beli yang kayak baju panjangnya dia gitu, terus ada celana panjangnya, terus ada topi sama kaos tangan dan kaos kakinya. Nah ini aku siapin buat nanti dia baju pulangnya. Plus juga termasuk ada bedongnya, yang bedong kemarin aku juga udah bilang ini bedongnya udah satu paket. Ini jadi nanti akan dibawa pada saat pulang. Selanjutnya ini kemarin aku rada ragu juga sih perlu bawa apa enggak, tapi aku bawa aja. Jadi ini aku juga dapat dari ipar aku, ini penampung ASI yang kalau misalnya nanti ada kelebihan gitu loh, jadi daripada dia tumpah-tumpah gitu atau merembes, mendingan pakai ini. Jadi ini aku bawa aja. Terus juga sama si breast padnya yang kemarin juga aku udah ceritain, ini aku bawa. Aku nggak bawa pompa karena aku pikir ya udah nanti aku mau lihat di rumah sakit aja gitu ada pompa apa enggak. Lalu yaitu tadi aku akhirnya cuman bawa ini si cup feeder aja karena biar dia nggak bingung puting, dan juga dia ukurannya nggak terlalu besar jadi nggak ngabisin tempat. Plus kemarin teman suamiku ngasih ini kantong plastik ASI, jadi aku bawa ada 3.
Lanjut sama udah sih bagian terakhir aku taruh di sini. Ini ada beberapa, ini aku bawa masker buat aku sama suami karena ya nggak tahu ya, ini kan lagi pandemi gini jadi masih jaga-jaga. Ini aku beli buat berdua, ntar aku juga bawa yang kain buat lebih berhemat aja sih. Nah, sama juga pas ini aku bawa ini hand sanitizer buat kita berdua gitu. Walaupun yakin sih di rumah sakit ada, cuman suamiku tuh rada parnoan, jadi kadang dia kalau misalnya pakai hand sanitizer yang umum gitu tuh, kata dia takutnya itu kan dipakai bareng-bareng sama orang lain kan, mendingan katanya lebih baik kita punya sendiri. Jadi ya udah, aku udah siapin ini juga. Plus sama si bayi ini aku bawa si tisu basah buat bayi, jadi ini masih satu paket sama waktu itu paket yang toiletries-nya bayi yang esensialnya, jadi buy one get one gitu sih tisu basahnya. Jadi ya, satunya aku taruh di sini. Nah udah, itu semua yang aku bawa. Jadi untuk orang tuanya terus sama juga babynya itu udah, menurut aku tuh udah esensial banget. Tinggal nanti kalau misalnya ada yang kalian butuhin lagi, memang penting buat kalian, silahkan ditambahin. Terus sama paling aku kayaknya nanti bakal bawa gimbal. Jadi tadinya aku nggak mau rencana beli gimbal sama sekali, cuman ini aku pas kemarin tuh periksa di 38 minggu bayinya belum turun panggul gitu, jadi dokter udah nge-push aku untuk banyak bergerak, plus beli gimbal jadi buat bantu turunin kepalanya bayi ke panggul gitu biar cepet lahir juga. Jadi nanti karena udah dibeli, jadi mau nggak mau aku akan bawa, bukan mau nggak mau sih, memang pasti kalau dari dengar orang bilang tuh cukup membantu gitu nanti pada saat kontraksi gitu ya, pada saat mau persiapan persalinan. Jadi akan aku bawa. Udah sih paling itu aja yang aku bawa, benar-benar paling yang sama kebutuhan pribadi ya, kayak misalnya dompet ya, barang-barang yang kita bawa sehari-hari lah gitu. Makanan itu juga katanya boleh snack-snack gitu, walaupun kata suamiku sih ntar gampang tinggal ada Grab, ada Gojek gitu ya. Cuman kalau misalnya ada mungkin makanan-makanan spesial gitu yang buat bantu nanti nambah kekuatan atau tenaga pada saat persalinan, silahkan dibawa. Karena perlu diingat ini masa pandemi, kalau di rumah sakit nanti yang akan aku lahiran itu memang tidak diperbolehkan untuk datang tamu atau ada yang berkunjung gitu, atau misalnya orang tua gitu, nggak bisa karena cuma boleh satu pendamping doang. Jadi yang pasti suami aku nanti yang mendampingi, jadi benar-benar ini cuma bakal kita berdua doang gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dengan baik, dan semoga semuanya lancar dan semuanya terpakai, tidak ada yang mubazir, dan memang bermanfaat gitu selama nanti saat menginap di rumah sakit. Aku udah ngos-ngosan. Jadi ya sekali lagi aku mau ucapin terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga informasinya benar-benar membantu teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena di setiap minggunya aku ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.